Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Selamat siang. Hari Minggu 20 September 2020. Ini adalah Golden Hour sesi yang ke-54 ya. Kita akan ngobrol dengan tokoh komunitas senior yaitu saya manggilnya Kang Toto, panggilan akrabnya ya. Nama panjang beliau adalah Kang Toto Sugito yang merupakan salah satu founder inisiator dari komunitas yang senior di Indonesia, yaitu founder dari komunitas Bike to Work ya. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu apa itu komunitas Bike to Work. Tapi siang ini kita nggak akan banyak ngomongin tentang itu. Kita akan ngomongin tentang what happened after pandemic ya dengan Kang Toto, karena beliau juga pemerhati lingkungan. Jadi kita akan tunggu kehadiran beliau sebentar lagi. Kang Toto Sugito bersama kita. Selamat siang Angelin, apa kabar? Terima kasih sudah mampir. Semoga sehat semuanya. Oke, kita masih menunggu kehadiran dari Kang Toto. Baik. Halo Mas Hijrah. Ini seperti Mas Toto sudah bergabung dengan kita. Kita akan langsung invite Kang Toto Sugito untuk bareng-bareng dengan saya ya. Assalamualaikum senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Taufan. Siap. Nama saya Kang. Alhamdulillah. Kang Toto sehat? Alhamdulillah. Siap. Kang Toto nih tinggal di mana Kang? Domisilinya? Di Tebet, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Siap. Kang Toto, hatur nuhun sudah mau diajak ngobrol santai di Golden Hour sesi yang ke-54 ini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan banyak hal ya. Ada apa pasca pandemi, apa yang berubah dan apa yang diubah. Nah, tapi izin punten Kang Toto, sebelum mulai izin memperkenalkan dulu buat teman-teman yang mungkin ingin lebih mengenal lebih dekat sosok Kang Toto Sugito. Kalau saya izin Kang ya, dari CV atau profil yang dikirim, Kang Toto ini sosok senior yang luar biasa. Beliau adalah co-founder and chairman dari Bike to Work Indonesia Community, yang juga sebagai member of the Climate Project Indonesia, sebagai founder and chairman the Climate Project Mr. Al Gore. Jadi beliau juga pemerhati lingkungan, aktivis komunitas, lalu saat ini juga sebagai Vice Chairman of Indonesia Cycling Federation PBISSI di Community Department. Nah, makanya kalau kita ketik PBIC. Nama Kang Toto Sugito, PBIC, oke, PBIC. Kalau kita ketik nama Kang Toto sekarang di Google, nah itu semua isinya statement beliau di berita-berita. Terutama kemarin ada sepeda masuk tol, nah itu Kang Toto ikut ngomong. Tapi juga beliau juga aktif juga di berbagai macam aktivitas. Achievementnya Indonesia Achievement Award xl.com kategori Social and Community, juga chosen to be Asoka Indonesia Fellowship Social Entrepreneurship, tokoh perubahan di tahun 2009 dari Koran Republika, dan juga nominasi dari Liputan 6 Awards kategori Environment. Jadi siang ini kita akan banyak dapat pencerahan teman-teman semua dari sosok senior kita Kang Toto tentang ada apa pasca pandemi, apa yang berubah dan apa yang diubah. Sebenarnya saya tuh penasaran Kang, kenapa kita keluar dari topik yang memang Kang Toto expert gitu ya, entah kita ngomongin komunitas atau kita ngomongin lingkungan gitu, tapi tiba-tiba kenapa mau bahas pasca pandemi, kenapa nggak yang sekarang aja Kang? Kan belum kelar nih Kang. Nah makanya sekalian kita pengen tahu lebih jauh apa insight-insight dari Kang Toto. Monggo Kang, silakan Kang. Oke. Kenapa kita pilih topik ini? Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Pertama-tama saya bukan expert. Saya hanya kebetulan tahu dikit gitu ya. Bisa aja ya. Dan hanya mau berbagi aja yang saya tahu, dan mungkin yang saya tahu juga teman-teman juga tahu semua gitu. Siap. Kenapa temanya itu? Karena sebenarnya sudah banyak sekali orang-orang yang membahas, baik komunitas, pemerintah, semua membahas bagaimana apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini.
Dan memang itu harus benar-benar kita lakukan dengan disiplin, dengan baik. Harus, itu wajib. Karena sekarang makin parah ini kondisinya. Betul, betul. Kalau saya mengadop apa yang disampaikan Pak Jokowi itu bukan new normal, tapi adaptasi kebiasaan baru. Itu Betul. lebih cocok, lebih tepat kalau kita gunakan kalimat itu. Saya dapat informasi data dari WHO itu terakhir ini 50.000 kasus per minggu seluruh dunia per minggu. Lalu belum lagi nanti kalau udah bentar lagi musim dingin, nah itu bisa mulai lagi tuh, ya. Betul. Mungkin belum makin parah lah. Terus negara-negara Eropa kasusnya meningkat 2 kali lipat, kira-kira 10% lebih. Amerika ada 39.000 kasus per hari, jadi 5% per hari di Amerika. Indonesia itu 4.441 kasus per nembus 19 September, ya. Per 19 September itu datanya dari data resmi dari COVID-Go.id. Nah, ini memang harus kita semua harus prihatin, semua harus disiplin, menjaga atau melakukan protokol kesehatan. Nggak bisa nggak, kita harus. Dan itu pun katakanlah udah dilakukan PSBB, tapi karena ya pemerintahnya mungkin nggak terlalu ketat, lalu kita sendiri yang banyak yang nggak disiplin, seolah-olah tidak ada apa-apa gitu ya, seolah-olah ya kan saya nggak kena COVID, biar aja orang lain gitu. Jadi kerumunan itu masih banyak. Nah, ini yang sebenarnya kita khawatir tidak selesai-selesai. Betul, Kang. Jangankan gelombang 2, gelombang 1 ini masih bergelombang-gelombang gitu. Belum selesai. Jadi ya kita wajib untuk menjaga semua protokol kesehatan dan kesehatan kita. Minum vitamin, protokol semua dilakukan ya, udah wajib. Harus olahraga juga gitu kan, olahraga itu wajib. Olahraga juga tidak yang beramai-ramai ya, sendiri-sendiri aja. Jadi untuk meningkatkan imunitas badan kita. Nah, sekarang semua orang susah. Semua orang dalam kondisi mungkin stressful. Tapi mungkin tidak kita sadarin bahwa ada yang menghendaki hal ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita tidak sadar, kita lagi di reset. Betul. Di reset supaya manusia tuh diingatkan dengan cara yang mungkin tidak nyaman ya. Memang karena kalau dibikin nyaman semakin lupa gitu ya. Tapi betul. Ini Allah tidak pernah mempunyai tujuan yang nggak bagus bagi umatnya, bagi warga dunia. Jadi justru kalau kita sadar bahwa kita lagi di reset sama Tuhan Yang Maha Kuasa, mestinya kita berupaya untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Betul. Terkait dengan keseimbangan. Keseimbangan ini artinya dalam sekali. Karena balancing itu apapun ya, kalau apapun yang saya lihat itu di alam ini kita harus balance, seimbang. Makan nggak boleh berlebihan, ya kan? Kalau Rasulullah Nabi Muhammad tuh selalu mencontohkan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, ini terkait dengan makanan katakanlah. Salah satu yang membuat adanya corona atau virus COVID-19 itu sebenarnya manusia tidak ada puasnya untuk membuat makanan, untuk memakan apapun gitu ya. Sehingga terjadilah virus yang tidak disadarin ya. Ini Allah yang menciptakan. Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan untuk memperingati manusia, udah dong jangan berlebihan gitu ya.
makan nggak berlebihan, terus mengambil sesuatu di alam ini tidak berlebihan, kayak kayu, motong pohon dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya ini peringatan besar yang mana kalau kita tidak sadari, kalau kita tidak melakukan sesuatu, punya rencana yang baik dalam hal ini, maka kita semua manusia akan habis dengan sendirinya, dengan segala macam musibah ya, musibah alam, musibah seperti sekarang gitu ya, virus dan lain sebagainya. Jadi saya coba mengambil contoh di Jepang. Jepang itu benar-benar salah satu negara yang disiplin. Mereka tidak pernah sekarang ini tidak ada istilah sampah itu buat mereka tuh apa itu sampah? Artinya gini. Terakhir saya ke sana itu saya makan sesuatu yang bungkusnya harus dibuang. Saya cari tempat sampah nggak ada. Nggak ada. Ya, itu di stasiun besar. Tidak ada. Saya cari tempat sampah nggak ada sama sekali. Akhirnya saya begitu saya ketemu ada di satu taman, ketemu tempat sampah, bahagia sekali saya, karena saya bisa buang sampah saya di situ. Jadi budaya untuk membuat sampah itu udah tidak ada di sana. Sampah hanya ada di rumah. Tapi kalau di tempat umum, mereka tempat-tempat besar itu tidak menyediakan tempat sampah, karena prinsipnya jangan buat sampah di luar gitu. Nah, ini salah satu sampah adalah salah satu penyebab terjadinya ketidakseimbangan alam, ya, ekosistem. Kalau kita buang sampah sembarangan, terus buang limbah pabrik sembarangan, terus ikut memperbanyak polusi udara dengan memperbanyak menggunakan kendaraan pribadi, itu semua akan merusak alam. Artinya membuat rumah kaca akan dampaknya semakin besar, sehingga terjadi global warming, sehingga ada perubahan cuaca. Nah, jadi saya pengen ngajak teman-teman di sini lihat budaya Jepang. Mereka juga selain mengenai sampah juga, mereka sadar diri kalau pergi dalam keadaan misalkan flu, mereka otomatis pakai masker. Ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan ini sudah mulai terbiasa, ya, masyarakat menggunakan masker keluar, walaupun tidak sakit, tapi ini wajib. Lalu cuci tangan, ya, cuci tangan sebelum dan setelah bepergian, atau setelah memegang apa, kita wajib cuci tangan. Lalu apalagi ya hal-hal yang baik, menjaga jarak. Nah, saya kasih contoh lagi. Orang Jepang tidak pernah bersalaman. Coba diperhatikan. Mereka pasti nunduk. Mengucapkan salam dengan nunduk. Itu hal-hal yang mungkin kita nggak harus begitu, tapi budaya-budaya itu yang membuat masyarakat harusnya kecil resikonya untuk terhindar dari penyakit. Nah, yang kita lakukan sekarang, menjaga jarak, memakai masker, makan makanan yang bersih, terus tidak menggunakan tidak perlu pergi kalau tidak perlu. Lalu satu hal lagi, manfaat yang saya sendiri rasakan itu adalah waktu untuk keluarga itu jauh lebih banyak dan jauh lebih berkualitas. Benar sekali. Ya. Nah, itu harusnya kita bisa rasakan betul semuanya ya, walaupun dalam keadaan sulit ya. Kita semua kesulitan, tapi paling tidak kita pun bisa berinteraksi langsung dengan keluarga dengan kualitas yang baik. Yang biasanya saya kalau sebelum COVID ini, saya pulang jam 9, jam 10 malam. Jadi sampai rumah tuh udah ketemu paling cuma sebentar gitu. Tapi kondisi sekarang, ya benar-benar saya punya waktu
ya dengan keluarga. Terus juga bisa meningkatkan ibadah. Ya, jadi banyak hal-hal terbaik yang mana sebenarnya ini adalah mungkin tujuan risetnya dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua diriset untuk menjadi lebih baik, ya, diingatkan untuk menjadi lebih baik. Nah, kebaikan-kebaikan ini sebenarnya yang harus kita teruskan, kita maintain sekarang dalam proses survival, terus sampai dengan nanti misalkan insya Allah COVID sudah selesai gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini, adaptasi kebiasaan baru yang sudah bukan menjadi adaptasi lagi, tapi sudah menjadi habit kita, itu harus kita lakukan terus supaya kita menjadi manusia sehat, menjadi manusia yang berkualitas hidup, makanan dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya maksud, kita jangan terlena dengan kondisi sekarang, tapi juga bagaimana kita harus pikirkan apa yang harus kita lakukan nanti setelah masa pandemi lewat. Nah, yang kalau teman-teman milenial tuh udah pasti mempersiapkan segala satunya dengan lebih baik mungkin dengan teknologi informasi teknologi ya, pasti saya akan banyak belajar dan sampai sekarang saya belajar terus dengan Kang Taufan misalkan. Nah, itu yang harus dari kita selalu harus mempersiapkan diri, ya. Tidak hanya kondisi sekarang untuk surviving, tapi juga bagaimana kita harus meningkatkan diri mumpung waktu kita ini lebih banyak dari sebelumnya untuk bekal nanti supaya kita kata saya ngomong Indonesia harus lebih maju daripada negara Asia Tenggara lainnya, harus lebih maju dari negara Asia lainnya, justru barangkali ya dengan negara maju lainnya gitu. Jadi bagaimana kita nih coba berpikir untuk lebih jauh lagi pasca pandemi ini, kita harus benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Kalau semua berpikir seperti itu, pasti akan ya saya yakin Indonesia akan lebih maju. Betul. Nah, kira-kira gitu sekilas dari. Betul, Kang. Saya setuju sekali apa yang tadi disampaikan bahwa asas kebermanfaatan ini justru semakin terlihat ketika pandemi seperti ini, mulai dari aktivitas luar ruang yang memang relawan langsung turun ke lapangan, entah relawan, entah membagikan distribusi bantuan, ataupun aktivis digital yang memang fungsinya sebagai melakukan aktivitas sosialisasi, penyuluhan, campaign dan segala macam. Misalnya ada kawan kita yang bikin akun Pandemic Talks, itu isinya ada dokter, ada epidemiologi dan teman-teman yang lain, dan itu belum 4 bulan followersnya sudah hampir 90.000. Dan memang banyak yang terbantu dengan adanya akun tersebut. Karena memang mencari informasi yang akurat, yang valid di tengah tsunami informasi, itu bukan hal yang mudah saat ini. Jadi dengan adanya akun tersebut, itu sudah terfilter lah dengan sendirinya. Jadi setuju, Kang, asas kebermanfaatan ini. Nah, mungkin begini, Kang Toto, kalau kita bicara, kan kita dilihat nih sebagai salah satu negara yang memang penanganan pandemiknya itu paling kurang responsif di antara negara-negara lain kalau dari survei. Nah, kalau menurut Kang Toto, kira-kira kenapa sih, Kang, penyebabnya, atau mungkin yang harus diperhatikan apa, yang harus diimprove apa, begitu? Ya, gini, awal-awal ya, waktu kira-kira bulan Mei lah ya, April, Mei itu saya melihat ini ada anomali nih di Indonesia. Betul. Negara-negara lain cepat sekali ya berkembangnya pandemi ini. Kok Indonesia wah, saya bersyukur saat itu. Ternyata ada sesuatu yang tidak kita pernah duga dan kita tidak pernah tahu apa itu. Kenapa kok perkembangan pandemi saat itu kok nggak semasif tinggi negara lain. Ya. Nah, ternyata belakangan, wah ini saya nggak mau Indonesia jadi juara nih, tapi bagaimana segera bisa mengantisipasi. Menurut saya salah satunya adalah karena masalah disiplin. Ya, masalah disiplin dan pola hidup, pola berkomunitas yang
yang apa namanya? Ya tadi tidak ada asas kebermanfaatan kepada pihak lain. Ya, Kepekaan. komunitas secara eksklusif. Betul Ya, sekali. eksklusivitas itu dari komunitas yang mungkin tidak bisa kita membuat satu manfaat ya, karena bila mana kita ada satu lingkungan yang solid, solid itu bagus. Tapi kalau kita tidak bisa membuat manfaat buat orang lain, maka sayang sekali gitu ya, sangat-sangat amat disayangkan. Jadi faktor utama yang menurut saya adalah disiplin. Kenapa disiplin? Karena memang kita lihat di mana-mana ya, masalahnya mudah sekali lalu lintas lah. Hanya di Indonesia itu buta warna itu menular. Oh iya? Ya, jadi buta warna menular, iya, Kang? iya, karena di Oh traffic iya, light saya tahu. kita, Saya tahu. Saya pikir beneran literally buta warna, baru mudeng saya. Aduh. Iya, 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 iya. ya, Oke. kita kalau lagi lampu hijau, kita hati-hati kan pasti sekarang, nggak kayak Betul. dulu gitu. Kita Betul. hati-hati karena kita punya hak, tapi kita nggak sepenuhnya punya hak Percaya. gitu ya. Nah, itu kan masalah pembiaran, ya, masalah disiplin, masalah sanksi yang tidak pernah dilakukan dengan tegas, law enforcement. Jadi ya memang disiplin itu perlu ada sanksi yang tegas dan konsisten. Ya. Tidak ada apapun lah negara mana, katakanlah kita ngomong Cina atau Singapura yang paling dekat. Dulu juga mungkin kayak kita, tapi sejak pemimpinnya tegas, ada political will, political action, dan konsisten, berubah. Nah, memang tidak mudah mengatur Indonesia yang beragam, ya. Tapi juga mestinya kalau ada law enforcement yang konsisten, mestinya bisa. It's a matter of time aja gitu ya. Semakin tegas, semakin cepat. True. Nah, yang kedua juga masalah pendidikan. Ya, pendidikan yang sangat beragam. Dari yang misalkan yang nggak sekolah, yang hanya lulus SD, yang hanya lulus SMA, dan lain sebagainya. Kita lebih tidak mudah untuk menyampaikan satu satu message yang sama, ya. Kita kan harus punya message yang berbeda. Betul. Untuk bisa disampaikan supaya mereka mengerti. Jadi hal itu yang harusnya memang saya yakin sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi kita komunitas itu harus bisa menerjemahkan, membantu menerjemahkan kepada pihak-pihak yang tidak sama bahasanya, gitu ya. Jadi penyamaan bahasa kepada setiap tingkat pendidikan itu perlu, supaya pesan yang disampaikan itu benar-benar bisa diterima, bisa dimengerti, dan bisa dilakukan gitu. Ya. Ya, nggak selesai-selesai. Teman-teman, oke. Ya, sebenarnya bukan negara kita aja, tapi negara lain juga nggak selesai-selesai. Tapi ya itulah. Setelah lockdown atau PSBB dibuka, mulai lagi deh, kumpul, mulai lagi dengan kebiasaan yang lama. Nah, sebenarnya itu juga bagian dari apa yang diberikan Allah kepada kita gitu. Dikasih sedikit aja udah lupa. Dikasih sedikit, padahal masih transisi itu. Iya, makanya. Jadi itulah bahwa semua ini saya yakin, dan teman-teman juga saya percaya bahwa ini semua ada maksud dari Yang Maha Kuasa supaya kita bisa lebih baik dalam segala hal gitu ya. Gitu, Kang. Oke, menarik, Kang. Tadi sempat mention komunitas. Kalau boleh kita bahas tentang komunitas, Kang.
Menurut Kang Toto bagaimana melihat yang namanya geliat pertumbuhan komunitas saat ini di Indonesia? Kan ada komunitas yang based on hobi, lalu based on issue, based on youth movement. Nah, signifikansinya seperti apa sih Kang dalam membantu tugas pemerintah menyelesaikan berbagai macam isu, brought up lot of issue, atau fungsinya lebih kemana nih? Lebih ke fungsi kontrol atau fungsi yang memang justru bertindak sebagai problem solver, atau hanya apa namanya hiasan aja gitu. Kalau menurut Kang Toto bagaimana? Karena kalau menurut saya komunitas ini kekuatan yang luar biasa sehingga perlu digandeng oleh berbagai macam pihak begitu Kang. Misalkan kayak komunitas Kang Toto Bike to Work. Itu kan dengan adanya komunitas Kang Toto pemerintah jadi concern, akhirnya ada kebijakan bikin rute untuk sepeda, bikin rules and regulation untuk pengguna sepeda di kota. Jadi sehingga tata kota tuh berubah. Nah, kira-kira kalau pandangan Kang Toto yang lain, bagaimana nih melihat yang tadi mengenai pertumbuhan komunitas? Pertumbuhan komunitas itu sangat baik ya. Ya kita asumsinya semua komunitas itu tujuannya baik. Justru sekarang ini yang punya kekuatan besar itu komunitas. Ya. Sepakat komunitas, saya. Ya. Karena itu pemerintah sekarang ingin menggandeng komunitas yang tentunya punya pengaruh yang baik ya, yang punya member atau partisipan yang besar, itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk apa? Untuk meneruskan message atau apa namanya sosialisasi kampanye mereka. Contohnya masker. Ya, penggunaan masker itu sampai sekarang masyarakat masih seolah-olah seperti nggak perlulah masker, saya nggak sakit kok gitu kan. Terus pakai masker yang asal masker gitu kan. Baru belum lama ini kan disosialisasikan masker yang benar itu seperti apa. Nah, itulah fungsi komunitas untuk bisa meneruskan kepada masyarakat, khususnya komunitas sendiri dan juga komunitas yang terkait. Misalkan kami baiklah punya relasi dengan rumah milenial katakanlah. Nah, itu kita saling sharing, saling berbagi, terus lagi itu kan seperti networking, multi level marketing lah ya. MLM, betul. Ya, non komersil. Itu sangat efektif menurut saya. Dan komunitas kan beragam, ya kan? Segala macam, dari hobi, dari apa namanya sosial dan lain sebagainya. Justru fungsi komunitas sekarang lagi diincar, ya, untuk bisa ikut menyampaikan pesan yang baik dari pemerintah agar pandemi COVID ini bisa diredam, akhirnya bisa hilang sampai masa vaksin itu datang, ya, insya Allah bulan Januari lah. Nah, jadi kembali bahwa kita sebagai komunitas yang masih dipercaya oleh masyarakat dan masih kita bisa memberikan manfaat-manfaat yang baik. Saya merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan atau mensosialisasikan apapun yang terbaik dari pemerintah. Karena kalau cuma pemerintah, kita cuma berharap dari pemerintah, rasanya sangat sulit. Betul. Ya. Bukan berarti kita terus lebih hebat, enggak. Tapi artinya gini, jangan tanya apa yang pemerintah bisa kasih ke kita. Betul. Tapi kita harus apa yang kita bisa kasih. Iya, betul. Ya. Kita jadi solusi ya, Kang, ya? Iya dong, harus dong. Kita kan juga pengen anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita semua sehat dan semua maju. Betul. Ya harus, ya makanya kita harus melakukan sesuatu gitu. Gitu, Kang. Betul. Nah, setuju, Kang, karena ini yang baik dari
fenomena komunitas terutama di teman-teman mahasiswa ya dan pelajar yang memang masuk kategori generasi Z, kesadaran untuk menggerakkan kebaikan itu semakin banyak Kang melalui komunitas atau mungkin proyek-proyek sosial yang digagas, entah itu lewat pendekatannya wirausaha sosial atau komunitas. Itu semakin banyak jumlahnya inisiatif baik based on issue SDGs apa segala macam udah mulai banyak. Jadi ada yang bilang juga bahwa generasi milenial ini atau Z, adik-adik kita ada memang generasi pengubah Indonesia yang memang akan membawa banyak narasi baru, terutama narasi-narasi optimis tentang Indonesia ini seperti apa. Tapi kan kadang-kadang generasi ini juga dihadapkan dengan satu karakter yang katanya instan, yang mau enaknya aja, lalu juga paparan gangguannya banyak, distraksinya banyak, entah itu ada TikTok, ada game online segala macam, sehingga somehow arah generasi ini tuh sulit ditebak begitu. Nah ini kebetulan Kang Toto teman-teman anaknya sendiri tuh sebagian besar generasi Z ya, kalau saya lihat kepoin dari Instagramnya, dan Kang Toto juga pasti belajar sama anak-anaknya. Nah kalau menurut Kang Toto gimana nih Kang melihat generasi anaknya Kang Toto, generasi Z, adik-adik saya gitu ya, melihat nih gimana sih, apakah mereka memang betul-betul seperti apa yang dipersepsikan oleh banyak orang, atau mungkin ada pandangan tersendiri dari Kang Toto sebagai orang tua dari mereka begitu? Ya, gini, memang betul sekali generasi Z itu memang lebih beyond kita punya pikiran. Jadi perlu ada arahan yang tegas dan benar. Tentunya agama nomor satu. Right. Ya. Agama harus diutamakan. Semua apapun itu based on agama. Saya artinya cukup demokratis lah kepada anak, tapi tetap ada aturannya gitu ya. Nah, sekali lagi nih, saya bersyukur masa pandemi ini memberikan saya kesempatan untuk banyak berinteraksi dengan anak-anak. Jadi justru kedekatan kita dengan anak-anak, saya ingin anak-anak tuh bukan kayak istilahnya kayak orang tua bapak sama anak, tapi kalau komunikasi sebagai teman. Itu biasanya lebih mudah kalau kita bicara sebagai teman daripada seperti ada gap gitu ya. Saya selalu mencoba untuk menerapkan saya temannya mereka. Jadi saya ingin tahu apa sih sedang mengerjakan apa dalam artinya apa hal yang baru dari dunia mereka, generasi dunia mereka. Jadi dengan hal itu maka masalah budi pekerti yang sering terlupakan itu secara tidak sadar masuk ke mereka, ya, dan itu menurut saya itu sangat amat penting. Nah, manusia bisa ya. Penting banget Kang ngomong budi pekerti. Nah, ini Kang Toto juga senior saya, juga tokoh juga. Bagaimana melihat attitude dari generasi yang sekarang ini Kang? Dalam artian begini, mungkin bisa sharing wisdomnya Kang Toto. Sebegitu penting loh punya akhlak dan karakter yang baik dan attitude yang baik. Tidak melulu Anda terkenal, Anda hebat, Anda IPK-nya 4, Anda anak siapa, Anda punya karya banyak. Tapi ketika tidak dibarengi dengan akhlak dan attitude yang baik, maka begini loh hasilnya, begitu. Mungkin ada insight nggak Kang Toto? Karena kan pasti banyak nih wisdomnya, insight-nya Kang Toto. Kira-kira gimana melihatnya? Ya, kalau bicara dengan mereka kita harus ada contoh. Ya, harus ada contoh. Oke. Ada contohnya apa? Jadi bahkan contoh buruk dari ayahnya dulu gitu ya, saya misalkan saya akan cerita gitu, kenapa saya dulu begini ya. Jadi ya itu artinya bahwa untuk komunikasi dengan mereka bahasanya harus sama dulu. Supaya bahasanya sama, kita harus mendudukkan diri kita sebagai teman. Nah, sekali lagi bahwa tadi budi pekerti itu
di agama ada kok, ya. Nah, tinggal kita membahasakannya tuh dengan bahasa gaul istilahnya, ya. Sehingga lebih mudah dicerna oleh mereka dan lebih mudah mereka mengamalkannya gitu. Juga dengan teman-temannya, teman-temannya datang ke sini, terus saya ya ngobrol sebagai teman lah, terus saudara juga begitu. Intinya adalah ya tadi yang Kang Taufan bilang, orang boleh pinter, orang boleh punya prestasi dan sebagainya, tapi kalau akhlaknya nggak bagus, itu Betul. nggak langgeng, itu nggak langgeng, Betul. saya Betul. yakin. Dan kembali lagi, kalau kita bicara manfaat buat orang lain, itu akan tereduksi dengan secara perlahan. Ya, jadi akhlak itu harus diutamakan, sehingga semakin akhlak dia semakin besar, maka saya yakin bahwa apa yang dilakukan pasti dia lebih berpikir bahwa ini harus bisa bermanfaat nih buat orang lain. Nah, semakin besar maka dia akan berpikir semakin harus lebih besar lagi manfaatnya, kira-kira Betul. gitu kan. Jadi asas korenas anfa'um linas itu bergulir terus ya Kang, gitu Ya, kurang lebih ya. ya. Nah betul, Kang. Kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran terbesar Kang Toto nih di saat pandemi sekarang ini? What is the biggest concern gitu ya? Mungkin agak was-was itu apa aja sih Kang? Dan karena bisa mungkin menenangkan teman-teman yang juga sedang merasakan hal yang sama gitu loh kira-kira. Kekhawatiran yang terlalu besar Ya. tanpa ada action. Oke. Jadi Kalau jadi silakan kalau Kang. kita khawatir, kalau kita khawatir, kita semua khawatir, itu wajar. Tapi harus ada setiap Call to problem pasti action. harus ada solusi. Ya, action plan-nya apa? Betul. Gitu loh. Jadi katakanlah gini, kita susah nih, kita misalkan nggak punya pekerjaan lagi, tapi kita masih susah makan. Nah, di satu sisi banyak sekali saudara kita yang benar-benar udah nggak bisa makan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya berupaya untuk memberi dia bantuan. Betul, Ya, betul. sesusah-susahnya kita pasti ada orang lain yang lebih susah. Ya. Nah, artinya bahwa kita ikut membantu kepada orang yang lebih susah dengan harapan. Ya. Harapan itu harus di-maintain dan di-develop dan di-improve supaya mereka nanti pada saat insya Allah pandemi selesai, mereka benar-benar menjadi manusia yang tough gitu. Ya. Ya. Betul. Jadi tidak hanya khawatir, tidak hanya takut, tapi harus punya rencana yang jauh ke depan yang baik, ya, yakin, optimis bahwa kita semua bisa melewati ini insya Allah dengan baik setelah pasca pandemi. Makanya amin insya Allah. kembali temanya kan setelah pandemi ini apa sih, ngapain? Iya. Nah, gitu, Kang, kita bicara sekarang juga pasti Kang Toto mengikuti isunya berkaitan dengan bahwa kalau memang tidak ada pandemi, Indonesia ini bahkan ekonominya bisa sampai 5,5% tahun ini. Tapi kan nyatanya ada pandemi. Pun sekarang kita sedang pandemi pun ekonominya cenderung kalau di-compare ke beberapa negara masih lumayan lah begitu. Nah, ini kita bicara proyeksi ke depan sih Kang, kita pura-pura jadi futurolog lah gitu. Saya pengen tahu pandangan Kang Toto, seberapa yakin Kang Toto Indonesia ini benar-benar bisa melesat ke depan Kang? Seberapa optimis gitu loh. Kalau optimis ya insya Allah optimis, tapi seberapa optimis dan itu terjadi kalau apa Kang? Jadi menurut insight Kang Toto itu kira-kira seperti apa? Menurut saya, pertama saya pribadi saya optimis. Optimis karena pemerintahan sekarang serius ya, benar-benar serius gitu. Adanya ketidakberesan dalam birokrasi itu bukan hal biasa, tapi
saya yakin akan diselesaikan dengan baik. Nah, salah satu yang buat saya optimis adalah faktor UKM. Oke, UKM entrepreneur, kita ini, wirausaha. ya, Betul. itu benar-benar saya perhatikan memang pemerintah sangat concern dengan hal itu. Karena kalau UKM-nya jalan, ya artinya yang paling gampang lah. Saya sama Kang Taufan barter. Ya, saya punya barang ini, Kang Taufan punya barang ini. Kita barter aja, tanpa mungkin ada margin. Itu sudah membantu gitu ya. Nah, jadi kalau ini semakin baik, perkembangan UKM yang sehat, yang baik, maka insya Allah ekonomi di kalangan bawah bisa survive. Bisa survive. Nah, dan saya ada teman juga yang benar-benar concern dengan revitalisasi desa. Itu sekarang mulai dibantu pemerintah. Ya. Bahwa suatu saat kota itu akan ditopang oleh desa. Ya. Setuju, saya jadi juga percaya itu. Desa-desa itu harus disupport. Desa-desa harus dikembangkan. Sumber daya alam, sumber daya manusia. Itu dua hal itu harus dikembangkan di desa-desa. Ya, jadi kita tidak tergantung kota. Justru kota nanti kita support dari desa-desa itu. Ya, jadi jangan dikit-dikit kita bikin sesuatu yang menarik di kota. Coba kita bikin sesuatu yang menarik di desa. Katakanlah ada satu produk desa mana yang baik, yang punya potensi market yang tinggi, kita harus support. Nah itu ekonomi perdesaan itu harus kita bantu dan kita kembangkan. Dan itu dilakukan oleh pemerintah sekarang. Jadi salah satu yang buat saya optimis adalah itu. Jadi ekonomi yang di bawah itu harus ditopang benar, sehingga paling tidak kita bisa survive, katakanlah ekonomi 1% aja itu udah alhamdulillah gitu ya untuk di tahun depan. Tapi saya nggak tahu, emang cukup sulit sih karena ini global ya, di mana-mana semua negara sulit. Tapi kan intinya kalau sesama kita saling memperhatikan, saling jual beli di antara Betul. kita. Iya. Ya. Tentunya kita tidak ada ketergantungan dengan luar. Jadi kayak sekarang misalkan saya mulai ngomong kepada teman-teman, kita nanam sayuran sendiri di rumah. Jadi nanti kalau kita sudah banyak, semakin luas misalkan perkebunan kita di rumah, semakin bisa kita memberikan kepada orang lain. Betul. Dan kita tidak tergantung dengan kekurangan pangan barangkali. Betul. Kira-kira seperti itu, Kang. Ya, ada kemandirian pangan, dan tadi kalau bicara fungsi desa, karena memang itu ada istilah teori bubur panas ya, Kang. Jadi memang dari pinggir dulu, dari pinggir baru ke pusat. Jadi Indonesia ini benar-benar berdaulat ketika yang di pinggir itu diperhatikan akan mendukung yang di tengah begitu. Jadi sepakat sekali. Nah, Kang Toto kalau bicara juga tadi berarti optimis ya dengan adanya kemandirian segala macam. Kalau kita bicara imajinasi, Kang, kita kan ini ngayal lah gitu ya. Kan Amerika tuh punya American Dreams, China they have also their own dreams. Melihat kayaknya negaranya tuh mau kemana, gimana caranya tuh jelas. Nah kalau kita tuh nggak tahu ya, ini kan menurut saya Kang, kita diskusi. Kalau menurut saya kayaknya kita belum cukup punya gambaran yang jelas saat ini. Kalau dulu mungkin ada GBHN, ya GBHN arahnya tuh jelas kemana. Lalu negara-negara lain juga punya, India, Cina. Nah kalau menurut Kang Toto, kita tuh seharusnya gimana sih, Kang? Imajinasi, coba, atau imajinasi Kang Toto aja deh. Inginnya tuh seperti apa sih gitu loh. Ini kita berhayal lah, Kang, kira-kira. Ya, saya nggak ahli dalam hal ini ya, tapi saya coba bayangkan. Terutama pasca pandemi ini gitu, Kang. Ya, jadi Indonesia itu kan dari berbagai budaya, berbagai suku bangsa dan lain sebagainya. Justru sebenarnya Indonesia itu harusnya number one. Harusnya, wow.
Ya, ya, karena dengan beragam budaya, sumber daya alam, suku, Hmm. agama dan sebagainya, kalau itu semua bisa dikelola dengan baik, maka eh, harusnya kita bisa minimal di Asia Tenggara kita top lah. Pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya manusia yang beragam, dan masing-masing daerah mempunyai potensi pariwisata. Itu yang masih sebagian besar itu tidak dikelola dengan baik, dan sekarang mulai ditata ya dengan profesional, bukan asal-asalan. Kalau kita misalkan ke luar negeri ya, saya baru lihat kemarin video yang di Jepang masalah monyet apa yang di gunung yang dia berendam. Itu kan Iya. tadinya emang ada dari dulunya, tapi di manage, dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi objek budaya, objek pariwisata. Nah, yang mindset yang itu yang mungkin belum ada. Kalaupun ada, ini baru dimulai. Nah, itu pas bentrok dengan pandemi. Jadi, saya yakin kalau nanti kita bisa survive dalam lepas pandemi itu, potensi-potensi itu akan dikembangkan. Dan kalau benar-benar sudah berkembang, benar dan berjalan, udahlah kita top di Asia, saya yakin. Ya, karena itu namanya Nusantara itu artinya dalam, bahwa kita bisa menyatukan seluruh energi yang ada di Indonesia, bukan energi alam ya, tapi satu energi besar dari berbagai suku bangsa, dari berbagai budaya itu. Kalau berhasil disatukan, itu Nusantara itu akan Luar biasa, beyond. luar biasa. Iya, 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 gitu kira-kira. Iya. Kang, ngomongin pariwisata sebelum satu pertanyaan terakhir atau statement terakhir, saya setuju karena memang pariwisata ini kemarin juga baru dapat kabar baik kita Bali itu sebagai sudah dipilih dan direkomendasikan sebagai objek pariwisata yang harus dikunjungi oleh seluruh tourism di dunia dan dinobatkan nomor satu di dunia oleh TripAdvisor. Jadi secara perlahan, gradually, memang secara reputasi pariwisata kita sudah sangat baik diwakili oleh Bali dulu nih sebagai garda terdepan, dan itu sudah ternyata kan keburu COVID, bukan keburu COVID, masih dalam situasi COVID, sehingga kita tidak bisa lari kencang ke sana begitu. Ya, jadi kalau ngomong pariwisata saya sepakat banget gitu. Oke, Kang Toto, ini pesan terakhir atau golden message Kang Toto untuk untuk dua generasi, generasi adik-adik kita yang sekarang di bangku kuliah, sama generasi mungkin sepantaran Kang Toto atau mungkin di atas Kang Toto yang sekarang ada di di pemerintahan, pemangku kebijakan lah gitu. Mungkin kalau Kang Toto ini masih generasi X nih, tapi baby boomers lah Kang, yang usianya 60 70 senior gitu. Apa tuh nasihatnya atau pesannya? Monggo Kang, silakan salah satu dulu mungkin. Nomor satu adalah kita semua harus bersyukur. Nomor dua, bersyukur lagi. Nomor tiga, bersyukur. Masya Allah. Artinya kalau kita bersyukur, kita akan lebih bisa berpikir jernih bahwa kita nggak susah-susah amat kok, gitu. Ya. Jadi dengan rasa bersyukur, kita akan masih punya ide untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, sehingga kita bisa optimis. Kalau optimis kita berkomunikasi dengan baik dengan sesama, yang bisa mempengaruhi energi positif itu dari optimisme itu menjadi satu karya. Bagus, ya. karya. Sekecil apapun ya, itu harus bisa menjadi manfaat, nggak hanya dulu diri kita, tapi bagaimana manfaat itu bisa dinikmati oleh mungkin satu orang, mungkin dua orang, idealnya sebanyak-banyaknya. Jadi untuk bisa begitu,
bersyukurlah bahwa kita sekarang masih bisa bernapas, masih makan, walaupun barangkali nggak bisa makan yang enak seperti biasanya barangkali, tapi kita masih bisa berbagi. Betul. Seperti gini, Betul. idenya Kang Tovan kan, ya insya Allah ya bisa bermanfaat gitu. Ya. Insya Allah. Manfaatnya bisa diamalkan oleh banyak orang lain. Gitu. Amin, insya Allah. Gitu kira-kira. Siap. Kayak hari ini, simple. Jadi kayak misalnya saya sharing aja nih, saya tuh udah hampir 4 hari dibikin ini sama istri Kang, tempe mentah sama kurma. Jadi katanya ini prebiotiknya luar biasa. Nah, jadi saya juga baru tahu. Jadi ini saya sharing ya, ini udah 4 hari, ini kunyit, jeruk nipis, sama adalah ramuan-ramuan, sama ini kurma sama tempe mentah. Jadi saya juga baru ini nih tuh, baru tahu resepnya, dan ini enak Kang, enak dan sehat ternyata. Jadi kurma sama tempe mentah, betul. Gitu. Iya, jadi langsung dimakan gitu. Langsung dimakan Kang. Dan ternyata rasanya enak. Biasanya Alhamdulillah. Jadi mungkin ini bisa tips juga untuk ngurangin goreng-gorengan atau apa. Juga mungkin bisa sambil saya juga baru tahu karena istri juga belajar kebetulan soal ini gitu. Jadi ya udah saya tinggal makan doang. Saya kebagian makan aja. Kan apa yang dirasain? Kalau istri sudah jelas 4 hari dia badannya pegel-pegel habis bangun tidur, udah membaik, udah hilang. Lalu tidur lebih enak, lebih nyenyak. Sama saya sakit leher udah agak mendingan sih Kang, belakangan ya. Tapi ya mudah-mudahan sih ada ininya, karena memang kita juga pelan-pelan mulai belajar berkebun apa segala macam yang tadi Kang Toto sampaikan. Kita juga pelan-pelan lagi belajar, lagi mempelajari juga tentang solar panel Kang, itu segala macam. Jadi kalau kawan saya ngajarin kita udah saatnya nih kembali ke akar gitu Kang. Sebenarnya bukan new normal, tapi justru kita back to normal sebenarnya, kembali ke akar. Gitu. Kang, terakhir saya mau dong diberikan pesan untuk golden hour dari Kang Toto. Pesannya apa, kesannya apa, untuk perbaikannya apa gitu. Silakan Kang. Apa ya? Apa ya? Ya artinya gini, pesimis hanya membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Betul. Jadi mari kita optimis, sebarkan optimisme kita kepada orang terdekat, dan orang terdekat nanti bisa menyebarkan ke pihak yang lain. Jadi optimisme itu adalah energi positif. Kalau energi positif kita sebarkan, maka insya Allah semua energi positif itu akan mengurangi energi negatif yang ada. Masya Allah. Dan insya Allah kita semua bisa survive. Mantap, luar biasa. Kang, saya senang banget Kang Toto nih sosok senior yang humble, yang luar biasa. Saya senang banget di sharing waktunya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa terus bersaudara. Saya dapat banyak inspirasi, bisa belajar, dan bisa kolaborasi terus Kang. Jadi salam hormat untuk keluarga di rumah Kang Toto. Insya Allah minggu depan kita ketemu di sesi GPM ya Kang, gerakan pakai masker bersama 8 komunitas lain. Gitu. Kalau gitu. Oke Kang, hatur nuhun ya Kang. Assalamualaikum. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.